More Community bersama dengan Mata Garuda Sulawesi Selatan masih menemani Anda malam hari ini. Smart Listener masih bersama dengan para penggawa-penggawanya. Masih semangat teman-teman? Tentu masih semangat. Masih semangat. Kalau Mata Garuda itu ada tagline-nya gak sih teman-teman? Mata Garuda apa ya Kak? Intelektual muda Indonesia. Intelektual. Jadi kalau sebut Mata Garuda langsung otomatis spontan Intelektual Muda Indonesia. Wah, keren-keren. Boleh dong kita tes kekompakannya dulu gitu ya. Boleh, Sambil menyapa smart listener yang nonton atau bahkan teman-teman Mata Garuda nih yang nonton kita di YouTube channel. Halo. Halo teman-teman. Inilah yang calon-calon pengen daftar LPDP lebih pengen tahu informasinya, boleh dekati mereka ya. Betul. Oke, Mata Garuda Sulsel Intelektual Muda Indonesia. Oke, keren. Nah, tadi kita udah sempat singgung di awal sih sebenarnya. Kalau bicara soal beasiswa LPDP ini bukan lagi satu scholarship yang asing gitu ya. Kayaknya setiap anak bangsa gitu jadi kayak pengen untuk mendapatkan beasiswa ini. Banyak banget scholarship hunter di luar sana. Termasuk dulu salah satunya saya, tapi ya karena otak ini tidak sampai, bukan rezekinya di situ kali. Betul. Iya, betul. Aduh, ujiannya banyak ya, Say. Banyak. Oke. Proses seleksinya banyak. Proses seleksinya banyak juga banyak. Karena Iya. tapi ketika dapat beasiswa itu jadi worth it banget. Betul. Benar. Nah, Betul. boleh nggak sih teman-teman ceritakan sebenarnya beasiswa LPDP ini sendiri ada jenis-jenisnya nggak sih Iya. atau seperti apa? Ya, oke, baik. Nah, kalau berbicara tentang LPDP, mungkin di antara teman-teman yang sedang mendengarkan sekarang masih ada yang belum tahu. Jadi LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan. Jadi memang ini dibentuk untuk supaya membantu masyarakat Indonesia yang punya semangat belajar tapi terkendala dari segi materi, seperti itu. Jadi memang ini dibentuk oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Kemudian pertanyaannya apa tadi, saya sampai lupa. Iya. Ada jenis-jenisnya. Oh ya, jadi di LPDP itu ada beberapa jenis, ada beasiswa LPDP afirmasi, kemudian ada yang reguler juga, Target dan group. ada juga targeted. Nah, jadi memang diperuntukkan untuk teman-teman yang memang backgroundnya disesuaikan. Misalnya teman-teman dengan kemampuannya yang reguler ya secara umum, misalnya mereka yang tinggal di perkotaan seperti itu ya, kemudian punya kemampuan intelektual yang lebih dari yang lain seperti itu ya. Kemudian kalau afirmasi ada juga afirmasi yang misalnya teman-teman yang dari alumni bidik misi ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang berasal dari daerah 3T ya. Iya, Prasejahtera. Kemudian sekarang ada yang baru nih buat teman-teman yang sekarang statusnya PNS, TNI, Polri, itu juga boleh daftar di LPDP afirmasi. Nah, Oke. itu persyaratannya lebih di bawah dibanding LPDP reguler. Jadi seperti itu. Kemudian yang targeted yang TNI Polri masuk. TNI Polri juga masuk ya. Jadi di afirmasi juga seperti itu ya. Iya. Masuk juga ya. Afirmasi cuma 3. Oh iya, karena Persejahtera. memang informasinya terus Berubah-ubah. diupdate ya. Oke. Jadi kalau yang TNI Polri itu masuk yang targeted ya. Iya. Iya, yang targeted. Kalau yang afirmasi itu masuk yang 3T dan alumni bidik misi. Dan mungkin teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut lagi boleh mengunjungi websitenya langsung. Itu mungkin di situ Oke. lebih jelas dan lebih detail persyaratan. Kemudian teman-teman yang ingin mendaftar mau mendaftar di bagian mana. Tapi kalau saya sarankan teman-teman kalau misalnya sesuai dengan backgroundnya harus memilih yang tepat supaya teman-teman lebih mudah untuk masuknya seperti itu. Iya, Jadi iya, betul-betul harus dibaca detail mungkin supaya teman-teman bisa mendapatkan di mana celahnya yang lebih Nah, gitu. seperti Biar nggak itu. salah jalur juga. Betul. Ya, Betul. kan? Walaupun sebenarnya bisa masuk semua yang di reguler, tapi kan namanya ini kan usaha ya. Kita baca saya lebih cocok masuk di afirmasi. Nah, itu kan kalau afirmasi artinya saingan kita lebih sedikit gitu loh. Ya kan dibandingkan reguler. Reguler kan bisa masuk semua tuh. Kalau yang targeted sama afirmasi kan hanya beberapa orang saja yang bisa mendaftar di situ. Ya, seperti segmented itu. lah ya Iya, jalur benar. tersebut. Oke, kalau mau tahu soal beasiswa LPDP-nya mah gampang ya, bisa langsung Iya. dibuka di laman resminya. Tapi kalau bicara soal pengalaman, setiap orang tuh punya pengalaman berbeda-beda.
jalur yang walaupun ya jalur yang dipilih juga mungkin sama, tapi perjalanan setiap orang untuk mendapatkan beasiswa tuh beda-beda, perjuangannya juga beda-beda. Betul. Boleh nggak sih dari dirimu dulu deh yang paling cantik? Waduh. Gimana perjalanannya? Kalau saya perjalanannya ini ya Kak, maksudnya agak sulit juga karena waktu itu saya kuliah S1 itu di swasta. Oke. Kalau dipikirkan terkadang teman-teman tuh, aduh saya kuliahnya di swasta, bisa tidak saya tuh lanjut kuliah S2 kemudian di negeri seperti itu. Sekarang masih ya? Sekarang saya atau alumni? Sudah alumni. Udah alumni. Iya, alumni. Jadi pada saat itu saya selesai S1, saya melihat teman saya yang mana notabene memang dia intelektualnya mungkin lebih di atas saya, kemudian bahasanya lebih bagus karena memang LPDP bukan dari segi prestasi kita, tetapi bahasa juga yang mereka lihat. Dan memang tujuan LPDP itu adalah menciptakan pemimpin bangsa yang mana memang anak muda didorong untuk maju seperti itu. Jadi kami itu dipersiapkan untuk kedepannya, dipersiapkan untuk kedepannya seperti itu untuk Indonesia. Jadi pada saat itu saya kuliah di swasta, kemudian saya lihat senior saya, waduh dia kuliah di luar negeri. Saat itu saya bilang, waduh kayaknya memang saya harus lanjut nih, karena memang saya backgroundnya dari SD sampai S1 saya dapat beasiswa. Jadi saya mau lanjut kuliah karena memang tadi yang dibilang Kak Zul itu, Indonesia itu memang negara kita itu terlalu baik sekali ya, karena memang di dalam undang-undang juga kita disediakan 20% biaya pendidikan. Ya memang kita sebagai anak muda ya harus pintar-pintar nih cari sponsor begitu. Jadi waktu itu saya dapat beasiswa bidik misi. Tahun berapa itu waktu dapat beasiswanya? Beasiswa LPDP itu saya daftarnya di 2016 selesai. Jadi saya angkatan 2012, selesainya 2016. Ya, pada saat itu saya langsung coba cari informasi tentang beasiswa LPDP itu seperti itu. Dan sama sekali bahasa saya kurang, tapi karena saya alumni bidik misi itu tadi, LPDP itu punya kebijakan secara khusus kalau teman-teman yang dapat di bahasanya di bawah itu bisa sekitar TOEFL-nya bisa sekitar 400-an. Iya, bisa. Jadi waktu itu saya coba untuk daftar, dan TOEFL saya itu di akhir saya baru upload ya waktu itu, baru saya submit di LPDP. Jadi perjalanannya memang sangat menurut saya ya berliku-liku, karena saya anak desa yang sama sekali tidak memiliki dana, apalagi dari SD backgroundnya memang saya sering dapat beasiswa sampai kuliah S1, apalagi kuliahnya di swasta. Tapi karena kemauan saya untuk lanjut kuliah, akhirnya alhamdulillah waktu itu cuma 1 kali coba, alhamdulillah dapat langsung ya. Tapi saya mau berbagi pengalaman ya mungkin ke teman-teman yang mendengarkan. Beasiswa LPDP itu menurut saya adalah reward. Kenapa? Karena beasiswa LPDP itu adalah perjalanan dari semua kegiatan yang selama ini kita lakukan di kampus. Mau itu organisasi dan lain sebagainya, itu adalah reward bagi kita selama kita mau mengejar. Jadi memang buat teman-teman jangan patah semangat kalau dengar bahasa Inggris, waduh bahasa Inggrisnya sekian yang dibutuhkan. Jangan, apalagi kayak saya yang memang sama sekali nol. Tapi alhamdulillah dari LPDP itu kita difasilitasi semuanya, mulai dana pendidikan, bahasa, alhamdulillah difasilitasi. Jadi memang negara kita tuh baik sekali. Kita gimana bisa memanfaatkannya ya. Betul, informasi. Nah, kalau tadi Rizka 1 kali coba langsung alhamdulillah ya. Dapat. Langsung dapat rezeki anak soleha. Kalau Pak Ketua berapa kali coba Pak Ketua? Saya mencoba 3 kali. Lolos di perjuangan ketiga. Oke. Jadi terkait bicara tentang LPDP itu, tadi kan ada segmentasi. Nah, sebaiknya kalau ada pendengar di sini yang mau jadi calon awardee, harus bisa memilih segmen mana yang peluangnya lebih besar. Tadi yang dibahasakan oleh Kak Sol, misalkan di reguler itu peluang di situ semua bisa mendaftar, tapi
kita lihat, misalkan saya lihat, oh potensi saya masuk di kategori ini, jadi ini apa, jadi kira-kira peluang kita lebih besar di mana. Saya kalau berbicara mengenai pengalaman pribadi, saya itu mendaftar afirmasi yang dulu itu masih ada yang jalur prestasi. Jadi saya jalur prestasi nasional itu saya daftar, tapi tidak lolos. Tidak lolos di afirmasi. Ternyata saya lolosnya di reguler. Nah, itu bukan karena, sebagian besar itu, kalau saya boleh saran teman-teman, itu persiapan sebenarnya. Jadi saya kenapa tidak lolos di 2 sebelumnya, karena saya menganggap bahwa LPDP itu kayak dia mirip beasiswa-beasiswa yang lain yang ketika kita lolos berkas otomatis. Ternyata tidak seperti itu. Di LPDP itu banyak tes-tes yang luar biasa sulit. Nah, dari pendaftaran pertama sampai ketiga kan banyak berbenah, banyak persiapan. Nah, ternyata saya merasa di pendaftaran ketiga memang saya matang persiapannya. Jadi saran saja secara pribadi ini, saran buat teman-teman calon pendengar, jika hendaknya mendaftar itu kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama itu impact kita ke lingkungan apa. Jadi misalkan mahasiswa, iya semua mahasiswa, tapi LPDP itu salah satu pertimbangannya adalah mencari mahasiswa yang memiliki pengaruh banyak ke lingkungan. Yang kedua adalah organisator. Yang ketiga, walaupun dia organisator, dia itu berprestasi. Dan yang keempat, setelah berprestasi, dia juga akademiknya bagus. Bagus ini bukan IPK. Bagus ini secara keilmuannya. Bisa dicek dari riwayat konferensinya, riwayat jurnal nasional internasional yang dia. Intinya mahasiswa yang aktif gitu ya, dan kelihatan adalah tipikal orang pembelajar. Gitu ya, yang aktif dimanapun itu. Saya juga pernah mendengar kalau misalnya anak muda tuh ya punya banyak komunitas, bergelut di berbagai macam gerakan-gerakan sosial, itu jadi salah satu pertimbangan juga ya. Oke. Nah, kalau dari Pak Ketua sendiri tadi, kenapa akhirnya ini kan udah 2 kali percobaan nih, akhirnya di percobaan ketiga baru bisa gitu. Apa yang bikin kemudian saya harus maju terus nih? Karena kalau misalnya ada orang yang kemudian udah mencoba berkali-kali dan terus-terusan gagal, akhirnya bisa give up juga gitu. Apa yang bikin waktu itu saya nggak boleh give up? Apa ya? Karena kalau belajar dari sebelumnya, saya itu memang orang yang sering gagal. Jadi sejak SMP saya kan memang atlet, terbiasa tidak juara, setelah berlatihan beberapa tahun berjuara. Mental, saya kan jurusan olahraga itu kita dilatih tidak langsung menang, tapi nikmati prosesnya. Mental sih yang paling penting. Dan itu kalau kita pelajari, saya belajar waktu wawancara di awal itu selalu ada pertanyaan LPDP bahwa bagaimana kalau Anda tidak diterima, Anda gagal. Jadi jawaban kita itu selalu ya saya akan mencoba. Dan itu ketes di saya. Jadi saya mencoba, saya bilang sampai ya mental juga sih, karena sampai perjuangan terakhir harus tembus ini. Istilahnya sampai titik darah penghabisan ya. Soalnya orangnya juga udah kuat ya, terlatih patah hati. Asik. Betul. Oke, baik. Nanti kita akan ke pengalamannya seperti apa ya untuk mendapatkan dan menjadi seorang award di LPDP gitu ya. Smart Listener, kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.